Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ailsa Zara Sadana. Di sini saya akan memaparkan mengenai beberapa hal yang ramai belakangan ini, yaitu akan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 1999 sampai 2002 oleh MPR, dan sepertinya hal ini merupakan hal yang serius belakangan ini. Nah, sebenarnya rencana amandemen itu merupakan hal yang sah-sah saja untuk dilakukan, sebab konstitusi sendiri tidak mengharamkan perubahan pada dirinya. Namun, amandemen itu mesti tunduk pada koridor konstitusional yang diatur oleh undang-undang. Pasal 2 aturan tambahan mengatakan Undang-Undang Dasar terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pasal 37 mengatur bahwa perubahan itu hanya terhadap pasal-pasal kecuali pada pasal 1 ayat 1. Dengan demikian, secara substantif terhadap pembukaan dan bentuk negara, kesatuan serta bentuk pemerintahan republik itu tidak bisa diubah. Secara formil, tunduk pada formula 1/3, 2/3, dan 50% ditambah 1. Nah, hal ini sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Dasar, yaitu pada pasal 37. Artinya, bila mana MPR itu mewacanakan amandemen terbatas hanya untuk menghidupkan kembali kewenangannya menyusun GPHN, atau yang belakangan ini itu disebut sebagai PPHN, hal itu boleh saja untuk dilakukan. Akan tetapi, jika itu kemudian meletakkan pola pikir pertanggungjawaban presiden pada MPR, hal itu akan menuansakan karakter parlementarisme dalam Undang-Undang Dasar, di mana agenda reformasi 1998 justru adalah memperkuat sistem presidensial. Artinya, desain tersebut itu justru kontradiktif. Selain itu, perihal rencana pembangunan berjangka telah sudah dinormatifkan dengan undang-undang. Artinya tidak relevan jika desain yang diwacanakan oleh MPR itu jika berbicara dari perspektif urgensinya. Jika MPR mempertimbangkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka penting untuk menyikapi situasi tersebut dengan pertimbangan yang matang dan juga melibatkan masukan dari masyarakat. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan juga dipertimbangkan ketika menghadapi potensi amandemen ini, yaitu sebelum memutuskan untuk melakukan amandemen Undang-Undang 1945, penting untuk mengevaluasi apakah amandemen ini benar-benar diperlukan, dan indikator spesifik seperti apa saja yang mendorong perlunya adanya amandemen ini. Nah, kemudian penting untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pertimbangan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, termasuk meminta masukan dari masyarakat, partai politik, dan juga pemangku kepentingan terkait lainnya, agar dalam rencana amandemen ini tidak dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Kemudian tentunya kita perlu untuk mengikuti tata cara perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Tata cara tersebut antara lain mengajukan usulan perubahan, memberikan alasan yang jelas atas usulan perubahan tersebut, dan juga memperoleh persetujuan daripada sedikitnya 2/3 dari anggota MPR, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian penting untuk mempertimbangkan kepentingan nasional ketika mempertimbangkan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini termasuk mengevaluasi apakah amandemen ini diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi negara pada saat ini. Kemudian juga perlu untuk menjamin suasana nasional yang kondusif. Nah, suasana nasional yang kondusif ini diperlukan agar setiap amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa berhasil. Nah, hal ini termasuk memastikan adanya kesepakatan di antara partai politik dan juga pemangku kepentingan lainnya mengenai usulan perubahan. Nah, jadi secara keseluruhan, setiap potensi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu harus didekati dengan pertimbangan matang dan juga melibatkan dari seluruh pemangku kepentingan terkait. Jika MPR akan dijadikan lembaga tertinggi negara, maka kewenangan MPR itu harus ditentukan secara jelas.
tidak memperlemah sistem presidensialnya. Kemudian MPR walau sebagai lembaga tertinggi tetap kedudukannya itu di bawah rakyat. Kemudian pemilihan presiden tetap secara langsung oleh rakyat. Pemakzulan presiden pun tidak bisa dilakukan oleh MPR, namun harus dapat mandat dari rakyat dulu lewat referendum, kemudian baru MPR bisa memakzulkan presiden. Selanjutnya perumusan GBHN atau yang katanya namanya itu diubah menjadi PPHN itu juga harus mempertimbangkan dari opini rakyat. Jadi yang jelas rakyat itu tetap memegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara. Mungkin ini pemaparan dari saya mengenai bagaimana sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.